Shalom, kembali kita berjumpa dalam ibadah doa malam di rumah Bapak Ibu saudara masing-masing. Kita dalam satu hati, satu roh, satu iman, berdoa bersama-sama. Dan untuk itu mari kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pemeliharaan Tuhan Yesus ajaib bagi kami. Seperti kawanan domba, sekalipun kami harus berjalan di lembah bayang-bayang maut, oleh karena pandemi COVID-19 ini, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Gembala yang baik menjaga kami, menuntun kami, melindungi kami. Dan kembali malam ini, sehati kami berdoa bersama keluarga kami masing-masing dalam satu roh bersama dengan segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Firman Allah kami sambut malam ini dengan gembira dan dengan percaya. Sebab firman Allah itu menguatkan. Mendengar berita tentang Yesus itu menumbuhkan iman, dan oleh iman itulah kami berdoa dan akan memperoleh jawaban-jawaban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa, kami sambut firman-Mu saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 5 bulan sudah kita seolah berada di lembah bayang-bayang maut oleh karena merebaknya pandemi atau pagebluk COVID-19 ini. Dan ternyata bahwa sungguh sebagaimana firman Allah nyatakan, Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan menghibur, Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Dan malam ini Bapak Ibu Saudara, bersama kita hendak merenungkan sebagian firman Allah dengan judul doa yang membawa kemenangan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Hakim-Hakim pada pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu bertanya kepada Tuhan,
akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Ayat 24. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjata pedang. Saudara, ini sejarah kelam bagi umat Allah, karena inilah perang saudara di antara mereka, karena Bani Benyamin pun sebetulnya juga adalah keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Abraham. Perang saudara ini pecah, saudara, dan mengherankan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang kuat, bangsa pemenang, dan terlatih. Ketika mereka harus keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, karena mereka tidak taat, berpaling dari Allah, dibiarkan 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Tetapi melalui pengalaman itulah sebetulnya bangsa ini terlatih untuk berperang dari generasi awal kepada generasi berikutnya. Sejak dipimpin oleh Musa dan kemudian dipimpin oleh Yosua. Dan ketika mereka mulai menduduki tanah perjanjian, mereka diatur seturut tanah milik pusaka masing-masing, dan mereka tetap adalah bangsa yang kuat. Tetapi mengapa, saudara, ketika mereka berperang dengan Bani Benyamin yang relatif lebih kecil dibanding seluruh orang Israel, 2 kali peperangan terjadi. Kita membaca tadi, saudara, dan 2 kali pula orang Israel mengalami kekalahan. Pada peperangan yang pertama, orang Israel mengalami kerugian, jatuh korban 22.000 orang, itu pada ayat 21. Lalu pada ayat 25 dalam peperangan kedua, mereka pun kalah dan jatuh korban 18.000 orang. Memang di antara Bani Benyamin pun tidak sedikit yang mati, tetapi secara keseluruhan peperangan ini dimenangkan oleh Bani Benyamin. Pertanyaannya adalah, kalau kita membaca pada ayat 18 dan ayat 23, bukankah sebelum berperang orang Israel sudah menghadap Tuhan dan berdoa lebih dahulu? Dan kita tahu bahwa doa orang-orang beriman itu besar kuasanya. Dan orang Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi mengapa mereka berperang dan dikalahkan dengan korban yang begitu banyak? Kalau kita mengamati pada ayat yang ke-18 dan ayat 23, orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. Lalu ketika mereka tidak maju lagi berperang setelah kekalahan yang pertama pada ayat 23, kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami
berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Saudara-saudara, mereka sebelum berperang sudah berdoa menghadap Tuhan. Tetapi peperangan yang pertama dan peperangan yang kedua, mereka kalah. Perhatikan kosakata yang dipakai ketika mereka menghadap Tuhan, baik dalam ayat 18 maupun ayat 23, yaitu bertanya kepada Tuhan. Ask counsel of the Lord, itu dalam terjemahan King James Version, yang bisa diartikan minta nasihat. Tetapi lebih cenderung kepada hanya memberitahu kepada Tuhan bahwa mereka sudah memutuskan untuk berperang. Ini sebuah komunikasi yang hanya berjalan satu arah. Mereka memang sudah berdoa, tetapi kosakata yang dipakai adalah bertanya kepada Tuhan. Artinya minta nasihat. Lebih cenderung hanya memberitahu kepada Tuhan bahwa mereka sudah memutuskan untuk berperang. Dan itu sebuah doa yang kalau kita bandingkan dalam surat Yakobus pada pasal yang keempat ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan kata lain, doa yang dipanjatkan kepada Tuhan itu bukan doa penyerahan oleh iman, tetapi sudah berbekal dengan keinginannya sendiri, keputusannya sendiri untuk melakukan sesuatu, baru berdoa. Dan doa itu seperti bangsa Israel tadi, hanya memberitahu kepada Tuhan, Tuhan, saya punya rencana begini, saya punya keinginan begini, saya akan lakukan itu, berkati saya. Itu sebab doa ini tidak berhasil guna, tidak beroleh apa-apa. Dan untuk orang Israel ketika perang melawan Bani Benyamin, mereka dikalahkan. Namun saudara, kalau kita membaca turun ke ayat 35, kita melihat sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi dalam pertempuran berikutnya, Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Wow, ini luar biasa. Setelah 2 kali mengalami kekalahan yang memalukan, sekarang orang Israel mendapatkan kemenangan. Dengan kata lain, kemenangan ini dibuat oleh Allah. Karena apa? Karena orang Israel pada ayat yang ke-26, 27 dan 28 kita membaca demikian. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Kalau kita membaca sepintas, loh ini sama. Pada ayat 18 dan 23 dikatakan bangsa Israel berdoa. Tetapi mengapa kalah? Dan sekarang di Betel mereka berdoa dan lalu menang.
Coba perhatikan saudara, ada perbedaan yang sangat besar dalam sikap orang-orang Israel kali ini. Dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 23, diawali ayat 18, sekalipun itu pada ayat 1 pasal 20 Hakim-Hakim, seluruh bangsa itu sudah siap, tetapi yang datang menghadap Tuhan hanyalah para tentara saja. Artinya tidak seluruh orang Israel. Tetapi pada ayat yang ke-26 sampai dengan 28, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Perhatikan saudara, ini perbedaan pertama. Doa yang kemudian tidak membawa kemenangan alias kekalahan sampai 2 kali, karena tidak seluruh bangsa itu berdoa, hanya tentaranya yang berdoa. Tetapi kemudian doa yang membawa kemenangan yang besar itu dan yang menentukan peperangan itu. Pada ayat 26 sampai 28, siapa yang berdoa? Semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Artinya tentara-tentara berdoa, tetapi seluruh bangsa, pria, wanita, tua, muda, bahkan anak-anak kecil pun turut menghadap Tuhan. Perbedaan yang kedua, dalam ayat 18 dan 23, kita membaca pakai kosakata atau istilah bertanya. Dalam ayat 26 sampai 28, juga saudara, terutama pada ayat 27 dikatakan mereka juga bertanya. Kalau begitu apa bedanya? Ternyata kosakata ini dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya King James Version, menggunakan 2 kosakata yang berbeda yang diartikan dalam ayat yang ke-18 dan 23 tadi saya sebut, memberitahukan bangsa Israel, tentara ini sudah punya keputusan, agaknya sudah merancang taktik strategi perang bagaimana nanti menghadapi Bani Benyamin. Baru mereka beritahukan kepada Allah melalui doa. Tetapi pada ayat 26 sampai 28 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bertanya, kosakata yang dipakai dalam terjemahan King James Version itu diartikan bertanya, tetapi penekanannya kepada menyelidiki atau berunding. Jadi kalau dalam ayat yang ke-18-23 itu doa hanya komunikasi satu arah, bangsa Israel tentaranya bertanya pada Tuhan, memberitahukan keputusannya. Kalau mau berperang, walaupun yang bertanya maju sekarang atau tidak, suku mana yang jangan lebih dulu, tapi keputusan sebenarnya sudah ada. Tapi dalam ayat yang ke-27 mereka berunding kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, ayat 28. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan? Sekali lagi, cermat nanti baca ayat 18-23. Memang mereka bertanya suku mana? Mereka tidak bertanya ini kami boleh berperang atau tidak. Tetapi suku mana yang maju lebih dulu? Memang lalu yang kedua, kami mau perang atau tidak. Tetapi keputusan sudah ada. Tapi dalam ayat 28, ketika seluruh bangsa itu menghadap Tuhan dalam doa, mereka bertanya dalam arti berunding. Kami haruskah maju sekali lagi? Ataukah kami hentikan saja? Mereka belum punya keputusan. Mereka bertanya kepada Tuhan, bagaimana keputusan Tuhan? Lalu ayat 28 kalimat akhir,
Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku, kata Tuhan Allah, akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Perhatikan saudara, perbedaannya apalagi ketika seluruh bangsa itu datang kepada Tuhan. Pada ayat 26 dikatakan di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Itu satu. Lalu yang kedua, berpuasa sampai senja pada hari itu. Dan ketiga, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Doa yang kemudian tidak membawa kemenangan itu pada ayat 18. Dan ayat yang ke-23, mereka menghadap Tuhan dan bertanya saja. Dan itu pun sebagian, hanya tentara. Lalu pada ayat yang ke-26 sampai 28, doa yang membawa kemenangan itu dilakukan oleh seluruh orang Israel. Mereka tidak hanya bertanya tapi berunding, menyerahkan keputusan kepada kedaulatan Tuhan, maju atau berhenti, dan mereka melakukannya dengan segenap hati, dinyatakan dengan menangis, puasa, dan korban yang mereka serahkan. Itu membuktikan bahwa dengan membawa korban ini mereka meyakini semuanya tergantung kepada Tuhan. Semuanya diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Itu sebabnya saudara, kemudian mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu, bagaimana dengan situasi kondisi kita sekarang ini? Berkali-kali kami sebut, mungkin di antara kita sekarang mengalami berbagai kesukaran. Secara umum memang pandemi ini sudah begitu rupa, tidak perlu lagi diulang-ulang, diperpanjang. Bagaimana himpitan kesukaran itu melanda seluruh bangsa. Tetapi mungkin secara spesifik di antara kita ada yang bagaikan orang-orang yang kalah perang. Berkaitan dengan baik ekonomi maupun hal-hal yang lain. Apakah saudara ingin keluar dari masa kesukaran oleh pandemi ini sebagai pemenang? Apakah saudara mau begitu saja kalah, menyerah? Sudahlah, apalagi harus saya lakukan? Memang saudara, mungkin tidak ada lagi apapun di tangan kita. Semua daya seolah sudah habis. Tetapi jangan lupa, berkali-kali melalui ibadah-ibadah selama pandemi ini, kami ingatkan ada Tuhan yang menyertai saudara. Dan besok hari Minggu, perhatikan tema khotbah yang tidak saya sampaikan, pegang itu baik-baik. Bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai, bahkan menopang saudara dan saya. Lalu bagaimana? Itu sebabnya maka mari kita berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tidak hanya sekedar memberitahu Tuhan, Tuhan saya begini, saya begitu, saya mau begini, saya mau begitu. Tidak. Berundinglah dengan Tuhan. Jangan tentukan apa-apa sebelum Tuhan menetapkan. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Selain dengan doa, kita juga buka hati mendengar, membaca firman Allah. Minta Tuhan mempertajam telinga batin dan mata batin kita agar mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Doa-doa yang kita panjatkan, mohon maaf, tidak hanya kita lalu nyerocos tak henti, minta ini, minta itu, sampaikan ini, sampaikan itu. Tapi coba dalam doa, belajar, kita juga berdiam diri, mendengar
suara Allah. Tuhan, saya ingin seperti ini. Saya ada rencana seperti itu. Tetapi seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, dan yang kemudian juga diteladankan dalam doanya di Taman Getsemani, jadilah kehendak-Mu di bumi dalam kehidupan saya seperti di surga. Jangan keinginanku, kehendakku, rencanaku yang jadi, melainkan kehendak-Mu Tuhan, rencana Tuhan yang jadi. Dan jangan lupa, tidak sendiri, sehati bersama seluruh keluarga, ajak berdoa, ajak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Bani Israel setelah 2 kali mengalami kekalahan tadi. Dan doa ini kita lakukan dengan segenap hati. Kalau hatimu begitu rupa terbeban dan dicurahkan lalu menangis, tidak perlu merasa malu. Sebagai anak datang kepada Bapa di surga, curahkan segenap hatimu, nyatakan segala keinginanmu, rencanamu, dan minta Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk percaya bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang membuat kemenangan itu. Tuhan membuat Bani Israel terpukul kalah. Tuhan membuat bangsa Israel mengalami kemenangan. Tuhan yang sama juga akan membuat saudara-saudara mengalami kemenangan. Tapi jangan lupa, sepakat sehati berdoa. Jangan bawa keinginanmu sendiri. Dengar apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Berserah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sekarang waktunya. Sehati sepakat berdoa, dan saya hendak menutup pemberitaan firman dan mohonkan berkat untuk saudara. Setelah itu lanjutkan. Bapak Ibu Saudara berdoa dengan segenap hati. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sekarang ini hadapi, dan apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan, rencanakan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah memberitakan firman. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Penjelasan hamba-Mu sangat terbatas oleh waktu bahkan ruang, karena kami tidak bertatap muka. Tetapi firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Tuhan melawat, Tuhan menjamah tiap-tiap saudara kami yang mendengar, yang menyaksikan pemberitaan firman ini. Kabulkanlah doa permohonan anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa, jikalau mungkin ada di antara saudara kami nyaris berulang kali mengalami kekalahan, bahkan hampir saja menyerah, firman-Mu menguatkan hatinya, firman-Mu meneguhkan pengharapannya, firman-Mu menambahkan imannya untuk bangkit dan serentak, serempak, sehati bersama seisi rumahnya, tak henti berdoa dengan penuh penyerahan kepada-Mu. Kami percaya Allah yang tidak berubah, yang sudah mengabulkan doa orang Israel dengan cara yang ajaib, ketika mereka sehati seluruh bangsa berdoa dengan sungguh-sungguh menangis dan berpuasa, membawa kurbannya kepada-Mu, menuruti kehendak-Mu, Tuhan pun akan hadir menolong tiap-tiap anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami akan mendengar dan melihat kemenangan-kemenangan dialami oleh ibu bapak saudara-saudara kami yang mendengar firman Allah saat ini. Terima kasih Bapa di surga, setelah kami berdoa,
jemaatmu masing-masing di rumahnya bersama keluarga tidak melanjutkan permohonan doanya, kabulkanlah, sendengkan telinga Tuhan atas doa anak-anakmu, hadapkan wajahmu atas tiap-tiap rumah tangga anak-anakmu, limpahkanlah berkatmu, curahkanlah rohmu, nyatakan kuasamu yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki yang cukup pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, satukan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Kristus di surga dengan iman. Angkatlah tangan saudara menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara pertolongan dan pembelaan yang ajaib dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati saudara semua dan seisi rumahmu sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga dalam doa, sembahan kepada Tuhan. Selamat menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati saudara semua.